Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Tantina dan Ibu Yuli, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Kedua. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan chapter 23 mengenai tentang Statement of Cash Flow. Nah, yang pertama yaitu mengenai laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Jadi, laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung adalah laporan yang menampilkan semua penerimaan dan juga pengeluaran kas perusahaan selama satu periode, di mana ini berdasarkan data kas yang sebenarnya ada. Jadi, metode ini sangat jelas dan juga mudah dipahami karena menunjukkan secara langsung dari mana kas itu diterima dan juga kemana kas tersebut dibayarkan. Nah, keunggulan metode ini adalah laporannya lebih transparan dan juga lebih mudah dibaca karena kita bisa melihat transaksi kas secara rinci. Nah, dalam penyusunannya kita cukup menggunakan data dari buku kas atau rekening bank, tetapi tetap harus teliti karena menyangkut jumlah uang yang sebenarnya. Nah, laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama sebagai aktivitas operasional, di mana ini merupakan kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari penjualan dan juga pembayaran beban. Lalu yang kedua yaitu aktivitas investasi, di mana ini meliputi pembelian atau penjualan aset jangka panjang, misalnya membeli peralatan atau menjual tanah. Lalu yang terakhir yaitu sebagai aktivitas pembiayaan, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan pinjaman atau modal. Nah, misalnya menerima pinjaman bank atau membayar dividen. Jadi melalui metode langsung ini kita bisa mengetahui secara jelas bagaimana perusahaan tersebut mengelola kasnya dari kegiatan sehari-hari. Lalu bisa juga dari investasi maupun sumber pendanaan. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan Drogba, di mana kita diberikan beberapa informasi dari laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun 2022. Nah, dari laporan posisi keuangannya kita bisa lihat akun-akun seperti property, plant and equipment sebesar 90.000 euro, lalu persediaan sebesar 160.000 euro, accounts payable sebesar 60.000 euro, accrued expense payable sebesar 20.000 euro, lalu accounts receivable sebesar 15.000 euro, prepaid expense sebesar 8.000 euro, dan cash sebesar 150.000 euro. Nah, dari laporan laba ruginya diperoleh data penjualan sebesar 780.000 euro, harga pokok penjualan sebesar 450.000 euro, laba kotor sebesar 330.000 euro, biaya operasional sebesar 160.000 euro, depresiasi sebesar 10.000 euro, laba sebelum pajak sebesar 170.000 euro, pajak sebesar 48.000 euro, dan laba bersih sebesar 112.000 euro. Nah, di mana kita akan menghitung menggunakan metode langsung. Nah, yang selanjutnya di sini ada diagram alur penerimaan dan pengeluaran kas. Dijelaskan bahwa dengan menggunakan metode langsung, perusahaan menghitung kas bersih dari aktivitas operasi dengan cara mengubah setiap komponen laporan laba rugi berbasis akrual menjadi berbasis kas, lalu hanya melaporkan kelompok penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, pada diagram terlihat cash receipts atau penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa dan juga dari penerimaan bunga atau dividen. Lalu cash payments atau pembayaran kas untuk masuk, untuk pegawai, untuk biaya operasional, untuk bunga dan juga untuk pajak. Kemudian dihitung net cash provided by operating activities, di mana rumusnya yaitu cash receipts dikurang dengan cash payment. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai cara menghitung penerimaan kas dari pelanggan. Nah, dari laporan laba rugi tadi penjualan yaitu sebesar 780.000 euro. Tetapi itu belum tentu sama dengan kas yang diterima karena masih ada piutang usaha atau account receivable. Nah, ternyata piutang bertambah sebesar 15.000 euro, artinya tidak semua penjualan dibayar secara tunai. Nah, karena piutang naik, maka kas yang diterima ini lebih kecil. Jadi rumusnya cash receipt from customers sama dengan sales revenue dikurang increase in account receivable. Maka 780.000 euro dikurangi dengan 15.000 euro sehingga menghasilkan 765.
euro. Nah, berarti kas yang benar-benar diterima dari pelanggan adalah 765.000 euro. Kesimpulannya, kalau piutang tersebut naik, maka itu dikurangi karena uang belum dibayar. Nah, kalau piutang itu turun, maka itu ditambah karena piutang sudah dibayar. Nah, jadi dalam laporan arus kas, khususnya dengan metode langsung atau direct method, perusahaan itu harus menghitung kas yang diterima dari pelanggan, kemudian menghitung kas yang dibayarkan kepada pemasok, dan juga menghitung untuk beban operasional. Nah, tadi kan kita sudah menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya kita akan mencari kas yang dibayarkan kepada pemasok itu berapa. Jadi untuk mengisi ini, yaitu kita harus menghitung dahulu pembeliannya itu berapa. Jadi pembeliannya itu dihitung dari harga pokok penjualan ditambah atau dikurangi dengan kenaikan persediaan. Nah, jadi kan di tahun 2022 diketahui bahwa perusahaan Drogba ini memiliki harga pokok penjualan sebesar 450.000 euro, dan juga persediaannya itu meningkat sebesar 160.000 euro. Nah, karena persediaan naik, artinya di situ perusahaan membeli barang lebih banyak dari yang dijual, maka pembelian di sini dihitung yaitu HPP ditambah dengan kenaikan persediaan. HPP-nya yaitu sebesar 450.000, kemudian kenaikan persediaannya yaitu 160.000, sehingga didapatkan pembeliannya itu sebesar 610.000 euro. Nah, jadi inilah total pembelian perusahaan tahun 2022. Nah, tetapi belum tentu pembelian tersebut seluruhnya itu telah dibayar secara tunai. Selanjutnya yaitu kita menghitung kas yang dibayarkan kepada pemasok. Nah, tadi kan pembelian tahun 2022 adalah sebesar 610.000 euro. Kemudian ternyata utang usahanya itu meningkat sebesar 60.000 euro. Nah, kenaikan utang usaha berarti di situ ada pembelian yang belum dibayar, maka kas yang benar-benar dibayarkan itu lebih kecil dari pembelian. Jadi kas yang dibayarkan kepada pemasok yaitu dengan mengurangkan pembelian dikurangi kenaikan utang usaha, yaitu 610.000 dikurangi 60.000, sehingga kas dibayar kepada pemasok itu sebesar 550.000 euro. Artinya di tahun 2022 perusahaan Drogba ini benar-benar mengeluarkan kas sebesar 550.000 untuk membayar pemasok. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung kas untuk beban operasional. Nah, jadi diketahui bahwa beban operasional menurut laporan laba rugi yaitu sebesar 160.000 euro. Kemudian ada beban dibayar di muka itu naik sebesar 8.000 euro, dan diketahui bahwa beban masih harus dibayar itu naik sebesar 20.000 euro. Nah, jadi kenaikan beban dibayar di muka sebesar 8.000 euro artinya di situ perusahaan mengeluarkan kas lebih banyak, maksudnya membayar di muka sehingga kas ditambah sebesar 8.000 euro. Nah, kemudian kenaikan beban yang masih harus dibayar sebesar 20.000 euro itu artinya ada beban yang belum dibayarkan, sehingga nantinya akan mengurangi kas yaitu sebesar 20.000 euro. Nah, jadi untuk perhitungan kas operasional yaitu dengan beban operasional kemudian ditambah kenaikan atau penurunan dari beban dibayar di muka, kemudian ditambah atau dikurangi dengan adanya kenaikan atau penurunan beban yang masih harus dibayarkan. Jadi beban operasionalnya tadi sebesar 160.000, kemudian ditambahkan dengan kenaikan beban dibayar di muka itu sebesar 8.000, kemudian dikurangi dengan kenaikan beban yang masih harus dibayarkan yaitu sebesar 20.000. Maka kas operasionalnya yaitu sebesar
diperoleh sebesar 148.000 euro. Nah, artinya Drogba di sini benar-benar mengeluarkan kas 148.000 untuk biaya operasional di tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung pembayaran kas untuk pajaknya itu berapa. Nah, jadi kan pada contoh tadi perusahaan Drogba itu memiliki beban pajak sebesar 48.000 euro, maka itulah nantinya yang akan menjadi pembayaran pajaknya sebesar 48.000 euro. Nah, kenapa sama? Jadi di situ karena tidak ada perubahan akun pajak dibayar di muka ataupun adanya utang pajak. Jadi semua beban pajak itu dianggap dibayar tunai. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan cara mengubah laporan laba rugi yang berbasis akrual menjadi arus kas dengan metode langsung. Nah, yang pertama yaitu di sini ada sales revenue, yaitu sebesar 780.000. Kemudian disesuaikan adjustment dikurangi karena adanya kenaikan akun piutang, maka sales revenue dikurangi sebesar 15.000 sehingga hasilnya adalah 765.000. Kemudian yang kedua ada cost of goods sold, yaitu sebesar 450.000. Kemudian disesuaikan, yaitu ditambah dengan adanya kenaikan inventory sebesar 160.000, kemudian dikurangi dengan accounts payable sebesar 60.000 sehingga hasilnya yaitu 550.000. Kemudian ada operating expense, yaitu sebesar 160.000, disesuaikan yaitu ditambah dengan prepaid expense, yaitu ya beban yang dibayarkan di muka, kemudian dikurangi dengan beban yang harus masih dibayarkan atau bisa disebut sebagai utang, dan itu sebesar 20.000 sehingga totalnya yaitu sebesar 148.000. Kemudian ada beban depresiasi atau beban penyusutan sebesar 10.000. Kemudian disesuaikan yaitu dikurangi sama yaitu 10.000 sehingga cash basisnya sama dengan 0. Kemudian ada income tax expense yaitu 48.000 dan tidak ada penyesuaian karena tadi dianggap sama sehingga cash basisnya adalah 48.000 sehingga total expense semuanya itu sebesar 746.000 sehingga tadi sales revenue, kemudian net income-nya atau net cash provided by operating activity itu sales revenue dikurangi dengan total expense yaitu 765.000 dikurangi dengan 746.000 sehingga totalnya yaitu adalah 19.000. Nah, di sini juga disajikan dalam bentuk laporan arus kas parsial, yaitu dimulai dari kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar 765.000, kemudian pembayaran kepada pemasok sebesar 550, ditambahkan dengan beban operasi 148, kemudian pembayaran pajak sebesar 48.000. Nah, kemudian di total semua pengeluarannya itu sebesar 746.000 sehingga kas yang diterima dari pelanggan ini dikurangi dengan total pengeluaran yang telah dikeluarkan sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi itu sebesar 19.000. Nah, perusahaan yang di situ memakai metode langsung itu tetap diwajibkan untuk menampilkan rekonsiliasi dari laba bersih ke arus kas operasi, yaitu metode tidak langsung. Nah, jadi dimulai dari laba bersih di awal itu kan sebesar 112.000 ya. Kemudian dilakukan penyesuaian yaitu adanya tambahan seperti depresiasi sebesar 10.000, kemudian adanya kenaikan utang usaha yaitu sebesar 60.000, kemudian dikurangi dengan kenaikan piutang sebesar 15.000, adanya kenaikan persediaan sebesar 160.000, kemudian adanya kenaikan prepaid expense atau beban yang dibayar di muka sebesar 8.000,
dan adanya penurunan accrued expense itu sebesar 20.000. Jadi total penyesuaiannya itu adalah 93.000. Nah, sehingga net income atau laba bersihnya itu adalah 112.000 dikurang dengan 93.000, yaitu hasilnya 19.000. Jadi hasilnya itu sama dengan hasil ketika kita menggunakan metode langsung. Selanjutnya laporan arus kas metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu merupakan cara menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan memulai dari laba bersih dan melakukan berbagai penyesuaian. Ini disebut tidak langsung dikarenakan kita tidak langsung menghitung penerimaan dan pengeluaran kas, tapi merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas. Nah, mengapa laba bersih itu harus disesuaikan? Berdasarkan konsep terpenting akuntansi berbasis akrual berbeda dengan basis kas. Akuntansi akrual itu mencatat pendapatan dan beban itu saat terjadi, bukan saat uang kas itu benar-benar diterima atau dibayar. Habis itu laba bersih di laporan laba rugi mencakup transaksi non-kas seperti penjualan kredit, penyusutan, akrual, dan lain-lain. Laporan arus kas ini bertujuan untuk menunjukkan pergerakan kas aktual, bukan laba akuntansi. Contoh sederhananya itu seperti perusahaan menjual barang sebesar 10 juta rupiah secara kredit, maka laba bersih itu naik sebesar 10 juta. Tetapi kas belum diterima, maka arus kas dari operasi itu tidak bertambah. Oleh karena itu, laba bersih itu harus disesuaikan dengan mengurangi piutang yang bertambah agar mencerminkan kas yang sebenarnya. Selanjutnya terdapat aturan umum penyesuaian dalam metode tidak langsung. Ditambahkan ke laba bersih jika yang pertama itu beban non-kas seperti penyusutan, amortisasi. Habis itu yang kedua itu ada kerugian seperti kerugian penjualan aset, kerugian investasi. Yang ketiga itu ada penurunan aset lancar seperti piutangnya turun, habis itu ada persediaannya turun juga. Dan yang keempat itu ada kenaikan utang lancar seperti utang usahanya itu naik meningkat. Dikurangi dari laba bersih jika yang pertama itu keuntungan seperti keuntungan penjualan aset dan keuntungan investasi, dan yang kedua itu terdapat kenaikan aset lancar seperti piutangnya itu naik dan persediaannya itu naik, dan yang ketiga itu ada penurunan utang lancar seperti utang usaha yang menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Febianta Agita dengan NPM akhir 316. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari metode tidak langsung. Nah, di sini ada soal di mana perusahaan itu dimulai pada bulan 1 Januari 2022 ketika menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk uang tunai sebesar $60.000. Nah, perusahaan itu menyewa ruang kantor, perabotan, dan peralatannya, dan juga melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun. Tahun pertama. Nah, laporan posisi keuangan perbandingan pada awal dan akhir tahun 2022 ada pada gambar di mana konsultan pajak laporan posisi keuangan komparatif itu ada piutang usaha senilai $36.000 dan ada 49.000 lalu dijumlah hingga menghasilkan total $85.000. Lalu ada itu tadi adalah aktiva, dan untuk ekuitas dan kewajibannya ada saham biasa senilai $60.000 dan laba ditahan senilai $20.000. Lalu ada akun hutang senilai $5.000 sehingga semuanya dijumlah sehingga menghasilkan $85.000. Nah, untuk konsultan pajak laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 ada pendapatan senilai $125.000 dengan biaya operasional tadi senilai $85.000 sehingga dikurangi menghasilkan $40.000 dan dikurangi lagi dengan beban pajak penghasilan senilai $6.000 sehingga menghasilkan $34.000.
contohnya di sini tuh ada contoh metode tidak langsung untuk piutang usaha menggunakan metode tidak langsung. Yang di gambar bagian atas itu piutang usaha konsultan pajak meningkat sebesar $36.000 dari 30 menjadi 36.000 sepanjang tahun. Nah, bagi konsultan pajak, hal ini tuh berarti penerimaan kas itu lebih rendah $36.000 daripada pendapatan. Dan akun piutang usaha menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki pendapatan sebesar $125.000 yang sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba rugi, tetapi hanya menerima kas sebesar $89.000. Dan yang gambar di bawah itu ada perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi metode tidak langsung, yang dimana untuk menyesuaikan laba bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, konsultan pajak itu harus mengurangi kenaikan piutang usaha sebesar $336.000 dari laba bersih. Nah, ketika saldo piutang usaha menurun, penerimaan kas itu lebih tinggi daripada pendapatan yang diakui berdasarkan basis akrual. Oleh karena itu, biasanya perusahaan itu menambahkan jumlah penurunan piutang usaha ke laba bersih untuk mendapatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebagai hasil dari penyesuaian piutang dan utang usaha. Nah, konsultan pajak itu menentukan bahwa kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah $3.000 untuk tahun 2022. Selanjutnya ini ada laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi itu ada pendapatan bersih senilai $34.000, dan selain ada arus kas, lalu ada penyesuaian untuk mengkonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, yaitu ada peningkatan piutang usaha yang tadi senilai $36.000, peningkatan akun hutang senilai $8.000. Nah, sehingga menghasilkan itu dikurangi sehingga menghasilkan $31.000, yang dimana tadi $34.000 itu dikurangi dengan $31.000 hingga menghasilkan arus kas bersih yang diperoleh itu menghasilkan 3.000. Nah, setelah itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ada dua, yaitu penerbitan saham biasa itu senilai $60.000 dan adanya pembayaran dividen tunai itu senilai $14.000, itu dikurangi sehingga menghasilkan 46.000. Nah, 46.000 ini ditambah dengan 3.000 tadi sehingga menghasilkan 49.000. Nah, jadi dan tunai 1 Januari 2022 itu tidak ada, sehingga tunai pada tanggal 31 Desember 2022 itu menghasilkan $49.000. Selanjutnya mengenai perbandingan perbedaan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode langsung, yang pertama ada aspek penyajian, yang dimana pada metode langsung laporan arus kas disajikan dengan memisahkan secara rinci antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Artinya, setiap jenis arus kas yang masuk maupun keluar ditampilkan secara langsung sehingga pengguna laporan bisa melihat transaksi kas apa aja yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua ada cara perhitungan, di mana di metode langsung itu menghitung arus kas dengan menunjukkan arus kas aktual, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang benar-benar terjadi dari kegiatan operasi. Contohnya seperti kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayarkan kepada pemasok, pembayaran gaji, pajak, dan transaksi operasional lain yang melibatkan kas secara langsung. Untuk aspek yang ketiga yaitu ada kelengkapan data, di mana di metode langsung itu membutuhkan data transaksi kas yang sangat lengkap dan detail. Semua transaksi kas masuk dan kas keluar itu harus tercatat dengan baik agar laporan dapat disusun secara akurat. Karena itu perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan kas yang rapi dan teratur. Yang keempat ada informasi yang dihasilkan, di mana informasi dari metode langsung itu memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai sumber dan penggunaan kas. Laporan menunjukkan secara spesifik dari mana kas diterima, misalnya dari pelanggan, dan untuk apa kas digunakan, misalnya kas tersebut digunakan untuk membayar pemasok. Hal ini membuat pengguna laporan itu mudah menganalisis kondisi kas perusahaan. Sedangkan untuk metode tidak langsung, penyajian arus kas operasinya dilakukan dengan cara menyesuaikan laba bersih agar sesuai dengan arus kas berbasis kas. Berbeda dengan metode langsung, metode ini tidak menampilkan penerimaan maupun pengeluaran kas dengan rinci. Jika dilihat dari aspek cara perhitungan, metode tidak langsung dimulai dari laba bersih yang tercantum di laporan laba rugi. Setelah itu dilakukan beberapa penyesuaian, yaitu
Yang pertama, penyesuaian terhadap transaksi non-kas seperti penyusutan dan amortisasi. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan aset lancar, misalnya perubahan piutang dan persediaan. Dan yang ketiga, penyesuaian terhadap perubahan liabilitas lancar seperti perubahan utang usaha. Semua penyesuaian ini dilakukan agar laba berbasis akrual dapat direkonsiliasi menjadi arus kas sebenarnya. Jika dilihat dari sisi kelengkapan data, metode tidak langsung lebih sederhana karena tidak membutuhkan informasi detail tentang kas masuk dan kas keluar. Cukup menggunakan laporan laba rugi dan neraca sehingga metode ini lebih sering digunakan oleh perusahaan. Informasi yang dihasilkan metode tidak langsung itu membantu menunjukkan hubungan antara laba bersih dengan arus kas operasional. Dengan cara ini, pengguna laporan dapat menilai apakah laba yang dilaporkan itu benar-benar didukung oleh arus kas yang kuat. Namun, metode ini tidak memberikan rincian spesifik tentang penerimaan atau pembayaran kas seperti yang diberikan pada metode yang langsung. Baik, di sini saya akan menjawab soal P23.6 poin A, yaitu perbedaan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Karena di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya secara rinci, jadi di sini saya akan menjawab secara ringkasnya saja atau intinya saja. Nah, pada metode langsung, menyajikan arus kas operasi sebagai daftar penerimaan kas dan pembayaran kas aktual. Misalnya nih, seperti kas diterima dari pelanggan, kas dibayarkan kepada pemasok, kas dibayarkan untuk gaji atau bunga atau pajak. Nah, metode langsung ini juga menunjukkan sumber atau penggunaan kas secara spesifik. Nah, untuk laporan arus kas metode tidak langsung, laporannya dimulai dari laba bersih akuntansi dan kemudian disesuaikan dengan item non-kas seperti depresiasi dan kemudian disesuaikan dengan perubahan modal kerja yaitu seperti piutang, persediaan, utang usaha, beban terutang, dan juga metode tidak langsung itu menunjukkan rekonsiliasi dari laba aktual atau net income atau laba bersih kemudian menjadi kas bersih operasi. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menghitung arus kas dengan metode langsung. Nah, di sini laporan arus kas untuk Chapman Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022 menggunakan direct method sebagai berikut. Yang mana metode ini tuh menyajikan arus kas masuk dan keluar secara langsung dari transaksi operasional sehingga memudahkan kita untuk melihat sumber penerimaan dan juga penggunaan kas perusahaan. Yang mana dimulai dari kas yang diterima dari pelanggan yaitu sebesar Rp1.238.250 ini dihasilkan dari penjualan sebesar Rp1.255.250 dikurangi dengan increase in account receivable sebesar Rp17.000. Jadi untuk cash collection from customer atau kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar Rp1.238.250. Nah, yaitu untuk cash payment itu terdiri dari supplier ini sebesar Rp684.000, itu dari cost of merchandise sold itu sebesar Rp722.000 dikurangi dengan decrease in merchandise inventory sebesar Rp30.000 dan juga dikurangi dengan increase in account payable sebesar Rp8.000 menghasilkan nominal yaitu Rp684.000. Itu nanti juga to employees. Nah, cash paid to employees ini salary expense-nya sebesar Rp252.100 ditambah dengan decrease in salaries payable sebesar Rp24.750 sehingga diperoleh cash paid to employee-nya sebesar Rp276.850. Habis itu untuk for other expense ini other expense-nya sebesar Rp8.150 ditambah dengan increase in prepaid expense sebesar Rp2.000 dan menghasilkan cash paid for other expense besar Rp10.150. Nah, untuk interest ini sebesar Rp73.000 ini hasilnya dari interest expense dikurangi dengan increase in interest payable sebesar Rp2.000. Hasilnya nanti Rp73.000. Nah, untuk for income tax atau untuk pajak ini
dari soal sebesar 43.000. Nah, dari cash payment ini nanti dijumlah dan hasilnya nanti min, yaitu sebesar 1.087.000. Nah, ini nanti akan menjadi penambah. Baik, di sini saya akan menjawab soal poin C, yaitu laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, sebelum kita menyusun laporannya, kita perlu menghitung beberapa akun untuk disesuaikan. Nah, di sini yang pertama ada account receivable. Nah, piutang perusahaan pada tahun 2021 adalah senilai 58.000. Kemudian pada tahun 2022 adalah senilai 75.000. Terjadi kenaikan senilai 17.000. Karena piutangnya bertambah, hal ini menyebabkan kas perusahaan itu berkurang. Jadi pengaruhnya adalah mengurangi kas. Nah, selanjutnya ada inventory, yang mana persediaan pada tahun 2021 adalah 250.000. Pada tahun 2022 adalah 250.000. Nah, ini terjadi penurunan senilai 30.000 karena persediaannya berkurang, maka pengaruhnya adalah menambah kas, karena pengeluaran dari kasnya itu kan semakin menurun. Jadi kasnya, pengaruhnya ini menambah kas. Nah, selanjutnya ada prepaid expense. Pada tahun 2021 senilai 7.000. Pada tahun 2022 adalah senilai 9.000. Nah, hal ini menyebabkan mengurangi kas karena terjadi kenaikan pengeluaran kas untuk prepaid expense senilai 2.000. Nah, selanjutnya ada account payable. Pada tahun 2021 adalah 115.000. Pada tahun 2022 adalah senilai 123.000. Nah, ini terjadi kenaikan senilai 8.000 sehingga pengaruhnya adalah menambah kas. Karena utangnya ini kan bertambah, jadi kasnya itu juga menambah. Nah, selanjutnya ada salaries payable, yang mana pada tahun 2021 adalah 72.000, pada tahun 2022 adalah 47.250. Ini terjadi pengurangan, yaitu senilai 24.750, sehingga pengaruhnya tentu saja mengurangi kas. Nah, yang terakhir ada interest payable. Pada tahun 2021 adalah 25.000. Pada tahun 2022 adalah 27.000. Terjadi kenaikan senilai 2.000. Nah, pengaruhnya tentunya juga menambah kas. Nah, di sini selanjutnya kita akan menyusun laporannya. Apabila kita menggunakan arus kas metode tidak langsung, akan dimulai dengan net income atau laba bersih, yaitu senilai 130.000. Kemudian kita akan menyesuaikan dengan akun-akun yang lain. Nah, yang pertama ada depreciation expense, yaitu senilai 25.000. Kemudian ada increase in account receivable senilai 17.000. Nah, ini kan pengaruhnya tadi mengurangi kas, jadi dikurangi. Nah, selanjutnya ada decrease in inventory, yaitu senilai 30.000. Tadi kan menambah kas, jadi harus ditambah. Nah, kemudian ada increase in prepaid expense, karena tadi sifatnya adalah mengurangi, jadi harus dikurangi, yaitu senilai 2.000. Nah, selanjutnya ada increase in account payable senilai 8.000. Pengaruhnya adalah menambah kas, jadi ditambah. Nah, selanjutnya ada decrease in salaries payable senilai 24.750. Nah, sifatnya ini tadi pengaruhnya adalah mengurangi kas, jadi harus dikurangi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada increase in interest payable senilai 2.000. Nah, pengaruhnya adalah menambah kas. Nah, kemudian kita menotal semuanya, hasilnya adalah 151.250. Nah, sehingga di kas bersihnya dari aktivitas operasi adalah 151.250.